Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan kepada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh badan yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk bekerja, khususnya mau melayani Tuhan sepanjang hari ini. Untuk memulai renungan kita saudara, saya mengundang semua kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami boleh bangun dan boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, pada pagi ini tajuk renungan kita ialah penuhilah panggilan Tuhan. Mengapa saudara? Dan bagaimana kita boleh memenuhi panggilan Tuhan itu? Mari kita baca ayat inti kita di dalam buku Efesus 3 ayat 8. Mengatakan, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu." Nah saudara, menarik sekali bila kita membaca bacaan kita sehubungan dengan ayat inti kita dalam buku Efesus 3 ayat 1 sehingga 13. Nah, apa yang disebutkan atau dikatakan dalam bacaan kita hari ini? Ini merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Untuk apa? Menginjil bangsa-bangsa bukan Yahudi, bukan saja kepada bangsa sendiri tetapi kepada bangsa Yahudi. Nah, apa kata Alkitab tentang penginjilan kepada orang asing? Bagaimana dengan keselamatan? Alkitab berkata bahwa kepada setiap orang percaya seperti Paulus diberikan bukan hanya keselamatan kekal, melainkan juga kehormatan untuk melayani Tuhan. Nah, kedua hal ini menjadi satu package anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan tidak memberikan tugas yang sama kepada setiap orang. Pasti berbeza mengikut kemampuan, mengikut talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Itu makanya Tuhan memiliki tugas khusus bagi masing-masing anak Tuhan, sebagaimana yang disedari oleh Rasul Paulus itu sendiri. Nah, sejak Paulus bertobat, Tuhan memanggil Paulus untuk fokus juga kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Yesus mengatakan hal ini lebih dari satu kali. Kalau kita membaca dalam buku Kisah 16, 10 ayat pasal 22. Walaupun begitu, pelayanan Paulus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi seiring dengan pemberitaan kepada bangsanya sendiri. Pertama, Paulus kita lihat kalau kita membaca buku ini, Paulus selalu pergi ke sinagog di kota-kota yang menjadi tempat persinggahannya. Ketika mereka menolak Injil, ini hal yang berlaku. Barulah kemudian Paulus pergi kepada bangsa bukan Yahudi. Nah saudara, di tengah segala cabaran yang ada, yang menarik untuk kita ialah Paulus tekun dan setia melakukan pelayanannya sampai dia meninggal dunia. Nah, apa aplikasi renungan ini untuk kita pagi ini? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Tuhan adalah pribadi yang memanggil setiap kita. Dia menyatakan kepada anak-anaknya yang mendengar panggilannya, yang mengenalinya, yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat. Supaya apa? Setia. Paulus juga memperlihatkan kepada kita, Tuhan telah mempersiapkan dia selama bertahun-tahun sebelum panggilannya datang. Saudara, kita ada tahap-tahap di dalam pelayanan yang kita ada pada ketika ini. Yang menjadi pertanyaan kepada kita ialah di mana kita? Di mana kedudukan kita saat ini? Apakah kita berada di tahap persiapan atau pelaksanaan? Seorang penulis Kristen mengatakan, ketika kita mengetahui bahwa Tuhan memiliki kehendak yang khusus bagi kita, maka tanggung jawab kita sebagai seorang murid adalah untuk menemukan dan memenuhinya. Mari kita menemukan dan memenuhi panggilan Tuhan. Jadi saudara, pada pagi ini, ajakan panggilan untuk kita ialah mari kita ingatkan diri kita bahwa jika kita dipanggil oleh Tuhan dalam apapun kapasiti untuk melayani, jangan pernah kita keraskan hati. Mari kita mengikuti Tuhan dan jangan pernah berhenti untuk melayani Dia.
Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan pastinya akan memberikan kemampuan, keupayaan kepada kita, kekuatan untuk terus boleh mengikuti Dia dan melayani Tuhan. Mari kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif untuk melayani Tuhan kepada sesiapapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu telah bersama dengan kami dan memberikan pengertian pada kami dengan firman, dengan renungan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.